Oke semuanya guys, sekarang siap banget untuk ngebahas serial Bumi dari Terelie. Mungkin ini akan menjadi pembahasan spoiler karena gue nggak bisa menahan untuk membahas apa yang ada di otak gue, which is itu gue nggak tahu spoiler atau enggak. Bagi yang belum tahu, series ini gue ceritain singkat dari mulai buku pertama Bumi sampai ke Komet Minor. Inti besarnya menceritakan tentang tiga sahabat, yaitu Raib, Sally, sama Ali. Mereka bertiga itu satu sekolah dan memiliki kemampuan masing-masing. Seperti Raib yang bisa menghilang, Sally yang bisa mengeluarkan petir, lalu Ali yang super jenius. Mereka bertiga berpetualang ke antar klan untuk memburu musuh buyutan mereka, yaitu si Putra atau Pangeran Tanpa Mahkota. Gue juga udah lupa karena udah lama banget. Lalu di buku terakhir di Komet Minor itu si Putra Mahkota sudah dikalahkan sama trio Raib ini dengan dipenjarakan di Borobudur kalau nggak salah. Terus lanjut ke buku Selena, dan ini tuh kayak yang nge-refresh semua cerita karena cerita dari Selena ini tuh diambil ditarik ke belakang lagi. Sebenarnya buku Selena dan Nebula tuh sama, alurnya tuh satu alur, cuman dijadiin dua buku gitu. Dimana buku Selena sendiri menceritakan tentang Selena dari kecil dan dia masuk ke Akademi Bayangan, gimana dia bisa masuk ke dalam akademi tersebut karena awalnya ditolak. Terus akhirnya dia bisa masuk dengan bantuan Thanos, which is itu awal dari musuhnya Raib juga di awal-awal cerita. Setelah dia masuk ke Akademi Bayangan, dia bertemu dua sahabatnya yang bernama Taz dan Mata. Taz ini mantan boyband yang cakep, yang mandiri, pokoknya dia itu sosok cowok yang independen, yang ganteng, yang pokoknya yang sempurna. Oleh karena itu gue ngerasa di awal keluarnya Taz juga udah ada kemungkinan Selena suka sama dia. Seperti halnya kuliah di Akademi Bayangan juga ada beberapa jurusan. Dan Selena memilih jurusan, salah satunya jurusan malam dan misterinya. Di situ dia diajari oleh Baby Gil. Dan anehnya muridnya cuma satu, si Selena doang. Seperti halnya petualangan Raib, Sally dan juga Ali, Selena, Mata, dan Taz juga memiliki tujuan di petualangan mereka, yaitu menemukan klan Nebula dan mencari sesuatu yang cukup keramat dengan arahan dari Thanos. Singkat cerita, Selena, Mata, dan juga Taz itu udah nyampe dan berhasil menemukan klan Nebula. Di sana mereka menemukan suku yang pure gitu loh. Maksudnya pure di sini tuh kayak yang enggak menggunakan teknologi yang canggih seperti klan-klan yang lain. Mereka tetap berjalan tanpa teknologi tapi masih rukun. Hingga Selena watak edannya keluar dan melakukan kesalahan yang menurut gue itu egois banget, sampai muncullah sosok Thanos. Kok Thanos sih? Lumpuh. Mohon maaf, lumpuh. Dan di ending buku Nebula itu ada bab tambahan menceritakan tentang si Ali, Sally, dan Raib sedang kumpul, terus Selena tiba-tiba minta bantuan ke mereka karena dia ditahan sama sosok si lumpuh ini. Dan di situ cerita dari buku Selena dan Nebula berakhir. Lanjut ke buku selanjutnya, yaitu Si Putih. Gue kira tadinya di covernya kan kayak yang ada naganya ya, dan di blurnya bilang Si Putih itu bukan kucing biasa gitu. Nah ini kan dia itu punya kekuatan yang lebih. Gue kira Si Putih itu bakalan berubah jadi naga, ternyata enggak. Naga itu villain utamanya. Cerita Si Putih sendiri tidak bisa dipungkiri terinspirasi dari pandemi yang terjadi saat ini, karena udah jelas banget dari plotnya itu jelas banget, ketara banget kalau ini tuh kondisinya lagi pandemi. Well, di buku ini kita dibawa tarik ke belakang lagi, awal yang baru dengan karakter baru bernama Unknown. Tulisannya kayak gini, tapi gue nggak tahu bacanya kayak gimana. Kalau gue pribadi bacanya Now. Nah sendiri di awal diceritakan terpisah dengan keluarganya karena dia itu nggak bisa
ngungsi keluar klan karena dia terinfeksi. Jadi dia dikurung di klan Polaris. Ya, di klan Polaris. Setelah terkurung di situ dan berusaha mencari jalan keluar dan pengen ketemu sama orang tuanya, Non malah ketemu si Putih, kucing yang lucu berwarna putih itu tentu, dengan si kakek-kakek. Mereka berpetualang ke beberapa kota di klan Polaris, dan dalam petualangan itu si Non dan kucingnya itu ternyata memiliki koneksi yang sangat kuat gitu. Koneksi itu tuh semakin kuat hingga levelnya tuh selalu naik. Dengan begitu si Non memiliki konflik dengan salah satu pemimpin di salah satu kota di Polaris, yaitu si penunggang naga tersebut. Cerita setelah pertarungan yang sangat sengit antara si Putih dan si Non serta naga dan tuannya, awalnya si Putih dan si Non ini menang dengan menyuruh naga ini kabur, pergi jauh dari kota ini gitu. Lalu di ending ternyata si naga ini tuh punya dendam kesumat dan balik lagi untuk memisahkan antara si Non dan si Putih, jadi dipisah jauh banget gitu. Nah, dengan terpisahnya mereka, otomatis kekuatan si Putih dan si Non itu tuh jadi nol, jadi nggak punya kekuatan sama sekali. Di satu sisi si Putih tuh kayak yang kembali ke jadi kucing yang lucu, yang nggak punya kekuatan sama sekali. Di kondisi seperti itu, si naga hendak membunuh si Putih, namun disegah sama sosok ini. Sosok yang nggak tahu juga gue gimana tiba-tiba dia muncul. Sosok itu adalah Bibi Gil, gurunya Selena yang dulu di Akademi Bayangan. Nggak tahu kenapa dia muncul di sini. Gue belum tahu korelasinya nanti kayak gimana. Pasti sorry kalau gue semangat banget karena ini bakalan seru banget sih korelasinya. Gue bingung nyari korelasinya di mana gitu. Oke, lanjut dulu. Ketika si Bibi Gil ini muncul dan menyelamatkan si Putih terus membuat si penunggang naga dan naganya ini marah, mereka kan mau bertarung nih, ya kan? Tapi tiba-tiba bukunya habis. Terus ada keterangan bersambung ke Bibi Gil. Gue nggak suka banget kalau ada keterangan di ending dengan ending yang kentang banget. Ini kan mau tarung terus lu udah gitu aja dibikin penasarannya. Oke, si Putih berakhir di cerita itu, dan untuk si Lumpur sendiri gue belum baca, jadi gue belum bisa review banyak. Dan sekarang gue mau ngebahas tentang timeline. Setelah gue cari-cari di akun sosial Instagramnya Terelia Writer, gue menemukan gambar ini. Di gambar tersebut terlihat ada 3 timeline. Oke, 3 timeline. Buat gue pribadi, di timeline pertama itu alurnya dari mulai di bumi sampai si komet minor. Karena dari bumi sampai komet minor itu petualangannya berakhir di komet minor dengan di penjaranya si tanpa mahkota. Menurut timeline yang ada di sini, dari komet minor ke Selena dan Nebula itu lurus garisnya, satu alur cerita. Tapi yang bikin gue bertanya-tanya, sesuai dengan apa yang tadi gue jelasin di awal, Selena dan Nebula itu timelinenya ditarik jauh sebelum adanya Raib, Ali, dan juga Sally. Jadi, kalau ini timelinenya lurus dari bumi sampai Nebula, korelasi si Selena ketemu sama Raib, Sally, dan Ali itu gimana? Sedangkan di awal bumi itu si Selena udah jadi gurunya si Raib, Ali, dan Sally. Sedangkan di Selena sendiri, Selena itu diceritakan jauh dari masa kecilnya dia, dan gak diceritain ketemu sama si Sally, Ali, sama Raib. Tapi gue ini nggak tahu ya, apa gue ke-skip infonya atau gimana, karena di ending buku Nebula sendiri itu tuh kayak lurus aja gitu, nggak ada plot twist atau dibalik ke belakang alurnya atau dibalik maju ke depan alurnya, nggak ada. Jadi itu tuh lurus, terus si Selena membuat kesalahan dan di endingnya minta bantuan sama
Sally, Ali, dan Raib. Kayak kolerasinya di mana? Selena itu dari kecil, di buku Selena ke Nebula, dari kecil sampai dia membuat masalah dan bikin si Lumpuh marah, itu tuh nggak ada korelasi buat ketemu sama si Ali dan kenal sama mereka bertiga gitu loh. Terus tiba-tiba si Selena minta bantuan ke mereka bertiga. Like how? Nggak ngerti banget gue, sumpah nggak ngerti gue. Kalau emang gue ke-skip info tersebut, please kalau yang tahu bagian mananya adegan ketemunya si Selena sama mereka bertiga, kasih tahu gue please, gue penasaran banget. Dan untuk si Putih, sesuai dengan keterangan di akhir buku, itu kan tulisannya bersambung ke Baby Gil. Dan di timeline ini, udah sesuai nih, satu alur dari si Putih ke Baby Gil. Karena kayaknya dia cuma ada 2 buku di timeline itu. Dan si Putih sama Baby Gil ini memiliki timeline sendiri, berbeda dengan Selena dan Nebula gitu. Karena sesuai yang di gambar ini, si Putih dan Baby Gil itu tuh jauh sebelum ada Raib, Ali, dan Sally. Enggak ding, kayak yang sebelum Selena ada juga, ini tuh udah ada kejadiannya gitu loh. Jauh sebelum ada Selena juga, timeline ini tuh awal dari sebuah cerita series Bumi gitu kayaknya. Tapi gimana pun nanti mungkin mereka bisa ketemu semua, gue berharap Non itu bisa kumpul sama gengnya Raib, Ali, dan Sally. Itu bakalan seru banget sih asli kalau mereka dikumpulin jadi 4 orang, itu seru banget. Karena Eno sendiri kan memiliki kemampuan yang unik kan, yang berbeda dari mereka bertiga gitu. Jadi kalau mereka berpetualang bersama 4 orang ini dengan kemampuan yang beda-beda, dengan latar belakang yang berbeda-beda, itu tuh bakalan asli seru banget. Meskipun gue nggak tahu nanti caranya gimana mereka akan ketemu atau enggak juga sih, karena timeline-nya kan jauh banget. Jauh, ini kan di awal peradaban istilahnya. Terus si Sally ini tuh udah di tengah-tengah peradaban gitu. Dan mungkin kalau emang mereka sampai ketemu pun usianya akan beda, jelas jauh beda sama mereka bertiga. Lanjut lurus ke Lumpuh. Gue belum baca Lumpuh, jadi gue nggak tahu isinya kayak gimana, tapi yang jelas pasti seru banget. Terlihat ditarik lurus, judul yang bakalan keluar selanjutnya itu Garagas terus Ili. Terus kan gue emang orangnya kepo ya, dari awal buku Bumi itu dari awal bulan atau matahari gitu, pertama kali gue beli bukunya pasti gue langsung buka dan lihat halaman akhirnya, ini buku bakalan berakhir kemana gitu. Dan hal yang sama gue lakuin pada Lumpuh. Lumpuh juga gue buka segelnya, terus gue buka halaman belakangnya, paling belakang. Terus di bagian belakang itu terdapat tulisan buku berikutnya Garagas, which is itu menceritakan tentang orang tuanya si Ali, dan Proxima Centauri yang akan menceritakan tentang Spark dan Star kalau nggak salah. Balik lagi ke timeline di gambar ini, Proxima Centauri itu ada 3 bagian, di mana 3-tiganya itu satu alur, lalu semua timeline mengarah ke klan Aldebaran. Tahu tulisan di belakang buku si Putih berlanjut ke Baby Gil, terus di belakang buku Lumpuh berlanjut ke Garagas dan Proxima, itu tuh bikin gue mikir gitu, kira-kira buku selanjutnya yang akan keluar apa dulu nih? Baby Gil sama Garagas dulu, atau langsung 3-tiganya, Baby Gil, Garagas, dan Proxima? Gue nggak tahu deh, apapun itu, yang penting gue mohon banget ini mah serius jelasin tentang timeline-nya. Gue sampai sekarang di bayangan gue nggak ada kepikiran korelasinya gimana mereka satu. Karena jujur aja gue bingung, dari timeline-nya si Raib CS terus ke si Putih, Selena Proxima, itu tuh gimana caranya jadi satu. Karena gue bingung banget, gue udah bingung banget gimana caranya dari gengnya Raib terus ke si Putih terus ke si Proxima, itu tuh gimana caranya mereka ketemu dan bersatu di timeline yang sama. Gimana caranya? Oke, mungkin itu saja ya yang bisa gue paparkan ke kalian antara timeline dan cerita-cerita dari series ini yang nggak akan berakhir dalam waktu dekat tentunya dengan
bocoran timeline yang dikasih sama akun Twitter Terelie Writer. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah alur atau salah info yang keliru terkait pembahasan buku ini, karena emang universe-nya juga luas banget. Buat kalian yang punya teori sendiri bisa diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, atau gue nggak bakalan bikin video lagi berikutnya. Bye.